kesempatan ini saya gunakan untuk perkenalan atau memperkenalkan semua jenis bahan dari jenis ficus ya, yang biasa atau umum digunakan atau di bonsai oleh kawan-kawan bonsai yang ada di sekitar kita. Oke, ini saya kenalkan ficus-ficus yang saya punya saja ya. Jadi tentunya tidak komplit ya mungkin ya, tapi yang saya punya saja. Oke, sebelumnya bagi kawan yang baru gabung, jadi minta tolong untuk di subscribe channel ini, jadi biar saya tetap bisa semangat untuk tetap menampilkan video-video yang bisa mungkin membantu bagi teman-teman yang masih atau masih ingin melakukan bonsai dari awal, terutama untuk jenis-jenis ficus ya, karena memang kebanyakan yang saya punya adalah jenis-jenis ficus. Oke kawan, yang pertama ini jenis beringin ya, ciri-ciri daunnya seperti ini yang jenis apa, mengki ya, beringin mengki. Jadi seperti ini, daunnya agak bulat ya, tapi untuk keseluruhan secara fisik ini mirip sekali dengan beringin, jadi dengan perbatangan yang agak coklat ya, seperti ini. Lalu ini kalau untuk jenis beringin adalah bahan yang paling mudah untuk dicari di sekitar kita ya. Oke, seperti ini. Oke, ini lanjut untuk yang jenis beringin lagi, ini yang benjamina seperti ini. Jadi ficus benjamina seperti ini ya. Kalau mungkin tadi yang jenis mengki ya, ini yang jenis beringin benjamina. Mungkin akan saya dekatkan nih, seperti ini perbedaannya. Bentar. Nah ini ya, jadi jenis daunnya sedikit agak berbeda, tapi secara tampilan untuk perbatangan hampir sama ya, coklat seperti ini. Untuk yang mengki agak bulat, yang benjamina panjang ya, seperti ini. Oke, next ini jenis IP atau bibis. Ini yang pucuk merah ya, jadi seperti ini tampilannya, pupusnya cukup merah ya, jadi biar bisa menjadi tanda untuk teman-teman bahwasanya kalau ketemu di luar sana seperti ini. Tentunya kalau di alam juga daunnya lebih besar. Nah ini karena memang dibikin agak mini, jadi ya kecil-kecil seperti ini. Perbatangannya juga apa namanya, ada totol-totolnya coklat, totol-totol putih seperti ini. Oke ya. Oke, lanjut untuk yang ke ipik lagi. Jadi yang tadi yang pupus merah, ini yang ipik pupus hijau ya. Jadi seperti ini. Secara perbatangan juga tidak jauh beda, mirip banget ya. Batangnya juga totol-totol. Cuman kecenderungannya kalau untuk yang pupus hijau biasanya daunnya akan lebih lebar seperti ini ya. Ini saya bandingkan dengan yang pupus merah seperti itu ya, jelas ya. Jadi seperti itu.
Oke, berikutnya ini ficus IP silver, seperti ini tampilannya ya. Jadi bentuk daunnya lebih ngedov ya. Ini bersilver. Oke, seperti itu pupusannya, seperti ini. Merah sebenarnya ya, kalau masih pupus muda itu merah darah, jadi gelap merah ya. Kita coba bandingkan dengan bibis yang biasa. Jadi nah kan kelihatan ya, jadi bedanya yang satu hijau cerah, yang satunya hijau doff. Nah, itu yang disebut bibis silver atau IP silver. IP yang jenis ginseng katanya ya. Jadi ini saya dapat di tempat lain, jadi ceritanya nih katanya yang jenis ginseng. Nah, kalau aslinya ini daunnya tebal, besar ya, jauh lebih besar dari IP-IP yang lain. Bentar, mungkin akan diperlihatkan. Itu ya kawan ya, jadi ini lagi program untuk pembentukan akar. Nah, sebenarnya memang sesuai dengan karakternya ini ginseng, jadi perakarannya akan lebih besar-besar ya. Batang dan daunnya jelas mirip sekali dengan IP yang biasa, jadi agak hitam total ya. Oke, ini next untuk jenis kimeng ya. Ini bahan yang populer akhir-akhir ini ya, mungkin dari tahun-tahun kemarin udah mulai populer ini. Seperti ini, jadi cirinya untuk batang coklat total ya, putih seperti ini. Daunnya kecil, pupusnya hijau. Dan nanti kalau di alam liar ini lebih besar daunnya, ini karena di pot ya, jadi agak kecil-kecil. Oke, seperti ini. Untuk jenis ini juga mirip beringin sekali, jadi keluar akar gantungnya ya, biasanya cepat sekali akar gantungnya keluar. Jadi ada beberapa ficus yang juga tidak tumbuh akar gantung. Nah, ini salah satu jenis ficus yang keluar akar gantungnya selain beringin, kimeng, amplas ya, itu keluar akar gantungnya. Oke, lanjut ke bahan berikutnya yang saya punya. Ini adalah elegan ya, jadi seperti ini bahannya. Daunnya cukup bagus ya, rapat, hijau tua tampilannya. Lalu untuk perbatangannya putih, agak ada totolnya ya, totol putih juga tapi sedikit, tidak banyak, seperti ini. Kalau saya bilangnya putih ya. Oke,
fokusnya hijaunya cukup terang, hijau mudanya seperti ini. Oke, ini elegan ya. Lalu ada yang mirip-mirip sekali dengan ini, namanya kompakta, cuman maaf kalau saya nggak bisa membandingkan karena saya tidak memelihara atau tidak memilikinya, jadi nggak bisa untuk perbandingan ya. Seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini salah satu bahan yang cukup bagus ya tampilannya untuk kelas-kelas atau keluarga ringin ya. Daunnya sangat rapat, indah ya menurut saya, rapi. Sayangnya untuk pertumbuhannya kurang cepat, jadi agak lambat, mirip-mirip dolar gitu ya, jadi lambat pertumbuhannya. Tapi bagus juga untuk bonsai, karena memang itu tadi pertumbuhannya tidak begitu cepat. Jadi mungkin perawatannya juga nggak perlu pemangkasan secara rutin banget. Oke, lanjut yang lain ya. Oke, berikutnya ini, jadi ini kukus dolar ya, tampilannya seperti ini. Jadi ciri utamanya adalah di daun ya. Dolar itu bulat ya, seperti uang ya, mungkin itu kali ya yang makanya dinamakan dolar di sini. Jadi bulat-bulat, cukup rapat menurut saya ini ya. Perbatangannya coklat ya, coklat tua seperti ini. Lalu untuk batang tuanya nanti agak putih ya, keputih-putihan, totol-totolnya hilang. Ini kalau untuk yang batang muda masih ada totolnya sedikit ya, ada totol-totolnya sedikit, tidak sebanyak kimeng ya. Bisa ya dibedakan ya. Jadi daunnya tebal, cukup kaku. Oke, next untuk bahan bonsai ficus yang berikutnya ini adalah amplas putih ya. Nah, untuk amplas putih ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang amplas putih yang jenis daun bebek ya, biasanya ada yang nyebut gitu, daun bebek. Ada juga yang tidak, yang daunnya lurus-lurus saja ya. Ini saya perbandingkan mungkin. Nah, ini ya, ini yang daun bebek, jadi bergerigi ya, agak ada lekuan-lekuan di pinggir-pinggir daun. Nah, ini yang tidak ada lekuan ya, ini yang mulus ya, daunnya mulus tapi sama-sama amplas putih seperti ini. Nah, ini kawan, jadi ini jenis amplas gunung ya, seperti ini. Jadi masih kecil nih sebenarnya, jadi karena saya punya bibitan, baru bibitan ya, dapat bibit, jadi belum kelihatan. Nah, seperti ini, sebentar. Nah, ini tampilannya kelihatan ya, jadi kecil, panjang-panjang, berkuncir seperti ini. Ini amplas gunung, hidupnya setahu saya ini nempel di pohon ya, tapi jarang ditemui ini. Oke ya. Lalu ada juga amplas hitam, kebetulan saya tidak punya ini amplas hitamnya, jadi maaf kalau saya belum bisa menampilkan amplas hitam.
Tapi untuk cerita aja, jadi kalau amplas hitam itu juga ada dua jenis kalau nggak salah, yang bergerigi juga, yang daunnya bergerigi ya, bisa segitiga atau apa itu yang daunnya bergerigi. Ada juga yang daunnya tidak bergerigi, agak bulat ya, yaitu untuk amplas hitam. Oke, lanjut ke ficus yang lain. Ini ficus religiosa ya, atau bisa disebut dengan body, bahan body ini ya. Seperti ini tampilannya daunnya ya. Jadi bentuk love, ada kunjirnya. Lalu ciri lainnya adalah pupusnya merah. Nah, seperti itu. Ini pupusnya merah. Jadi ini sebenarnya udah agak mau tua, jadi nggak begitu merahnya ya, nggak kelihatan. Nah, tapi kalau masih pupus yang masih muda banget itu merah. Seperti ini. Ini namanya body atau ficus religiosa, seperti ini. Oke, ciri lainnya batangnya coklat ya. Nah, untuk mungkin bicara kelemahannya ya, kalau body ini saya udah agak lama punya, jadi untuk dijadikan bonsai ini kekurangannya adalah perantingannya yang agak sulit ya. Jadi pertumbuhannya selalu cenderung ke ujung batang atau ujung ranting ya. Jadi untuk menumbuhkan ranting-ranting di batang itu agak sulit. Lalu batangnya agak susah atau mudah patah ya. Tapi ini mudah tumbuh ya. Agak plusnya adalah dia gampang tumbuh seperti beringin yang lainnya. Oke, berikutnya ini jenis low ya, low air, atau banyak juga yang menyebutnya akhir-akhirnya adalah loa ya. Ini bahan yang mulai populer ya, pilihan karena juga mudah sekali dicari. Jadi kalau teman-teman mau nyari bahan ini di alam liar itu nyarinya di dekat-dekat air, terutama ya di sungai, di parit, di got ya, itu akan lebih mudah mendapatkan bahan ini. Nah, cirinya seperti ini ya, daunnya panjang, agak lemes ya, tidak kaku ya. Seperti ini. Dan batangnya memang sesuai dengan namanya low air ya, jadi agak tampilannya mungkin dibilang cenderung lebih basah ya secara tampilan batangnya. Tapi bahan ini mudah dibentuk ya, agak mudah dibentuk, pertumbuhannya juga mudah, cepat. Ciri-cirinya seperti itu, batang coklat ya. Lalu kalau yang sudah tua atau mungkin yang di liar ya, alam liar, pohon yang sudah tua atau jadi indukan biasanya akan keluar buah di batang utamanya. Ini oke. Ini jenis bunut ya, bunut pupus merah ya, seperti ini tampilannya daunnya. Nah, ini masih kecil ya, karena memang masih bahan, saya juga baru dapat. Nah, kalau aslinya bentuk daunnya cukup besar-besar ya, ini bisa 3 kali 4 kalinya dari ini. Nah, ini biasanya nempel-nempel di
di tembok, nempel di pohon-pohon lain ya, seperti ini bentuk daunnya. Ini kalau dipangkas pupusnya akan kelihatan merah sekali ya, nah pas pertumbuhannya. Lalu perbatangannya, nah batangnya cukup coklat cenderung ke hitam seperti itu. Oke, ini juga bunut ya, sama. Kalau saya bedainnya, ini sebenarnya bunut yang hijau, dan ini tumbuhnya sering di pohon-pohon ya. Kalau saya banyakkan saya lihatnya ini di pohon-pohon. Mungkin kalau tadi yang bunut yang tadi itu lebih cenderung di tanah ataupun di tembok-tembok ya. Nah kalau yang ini lebih lebih banyak tumbuh di pohon-pohon. Nah, seperti ini bahannya. Lalu bedanya daunnya lebih agak bulat ya, lebih pendek. Kalau yang tadi lebih besar, jauh lebih besar ya. Itu kalau di alam aslinya ya. Ini karena mungkin di pot, jadi ya seperti ini tampilannya. Sebenarnya pupusnya merah juga, tapi tidak semerah yang sebelumnya, bunut sebelumnya. Dan batangnya pun, nah mungkin ini ya, jadi bedanya dengan bunut yang tadi di batangnya. Ya, perbatangannya hijau ya, kalau yang tadi adalah coklat gelap, yang ini hijau ya. Mungkin ciri lebih jelasnya di batangnya ya.